Ya, Shalom ibu-ibu semua yang ada di Women of Love dari Gereja City of Love. Sebuah kepercayaan untuk ada bersama dengan ibu-ibu semua. Ini memang kalau di schedule ini memang jadwal saya ya di tahun ini. Dan kemudian sekarang kita memang ibadahnya lewat Zoom ya atau online. Nah, saya hari ini akan coba sampaikan tanpa merasa menggurui ibu-ibu semua, tapi kita akan coba melihat sebuah narasi yang cukup luar biasa di Alkitab. Kita akan lihat nanti di kitab Yohanes pasal yang keempat. Ya, ibu-ibu nanti baca keseluruhan karena itu ayat agak panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat sekian puluh ya. Tapi kan itu ceritanya kan bahwa background-nya begini, Yesus namanya mulai populer di Yudea. Ya, Yesus memang dia menghabiskan banyak waktunya ada di daerah Galilea. Ya, kalau ibu-ibu tahu Nazaret itu kotanya dia itu Galilea, Kapernaum, Kana dan sekitarnya. Ya, nah kemudian dia kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem, itu wilayah Yudea. Jadi Yerusalem, Betania dan sekitarnya itu wilayah Yudea. Nah itu pusatnya Bait Allah atau ahli-ahli Taurat ada di sana. Nah, waktu kemudian namanya mulai populer di Yudea, namanya mulai terkenal, pelayanannya mulai luar biasa berdampak, kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang agama ini nggak suka, dia mulai tekan Yesus. Ya. Nah, jadi dia putuskan untuk kembali lagi ke Galilea, bukan karena takut, karena dia tetap mau atur waktu, sebab waktunya belum selesai untuk dia disalibkan kan. Nah, dia ada di daerah yang berbahaya, tapi Alkitab berkata begini, dia dari Yudea ke Galilea, kalau ibu-ibu lihat map Israel itu seharusnya lurus saja nyampe. Ya, tapi orang Yahudi kan nggak mau lewat Samaria, karena kalau lurus saja itu efisien secara waktu, efisien secara pengeluaran, ya. Karena memang tinggal lurus saja, tapi orang Yahudi lebih suka berputar ke arah Yordan, karena buat mereka Samaria itu daerah najis. Ya, kan kita tahu bahwa orang Samaria itu kawin campurnya orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi orang Samaria nggak welcome sama orang Yahudi, juga sebaliknya. Tapi yang luar biasa, kalau kita lihat di ayat yang keempat dari Yohanes pasal 4, ibu-ibu nanti bisa lihat di sana, nanti saya langsung akan ke, thank you, boleh ditampilkan. Nah ini dia, ia harus melintasi daerah Samaria, yang namanya Sikar. Ya, thank you. Nah, kata harus atau tidak bisa tidak, itu adalah sebetulnya ini sebuah beban pelayanan. Ya, Yesus itu seperti kayak ada itu tuh, ada beban pelayanan. Ya, padahal dia ada di daerah yang bahaya, Yudea, karena nyawanya terancam, hidupnya mau dianiaya, tapi di daerah ini lebih berbahaya lagi. Sebab kalau orang Samaria tahu orang Yunani datang, yo bisa dilempar batu, bisa dikata-katain, bisa diapain saja. Ya, tapi Yesus nggak pikirkan itu. Ya, bahkan kalau saya melihat beberapa perumpamaan di Alkitab misalnya ya, Yesus tuh seringkali samakan diri dengan orang-orang seperti ini, orang yang terbuang, yang tidak di welcome. Ya, misalnya perumpamaan di Lukas 10, kalau ibu-ibu baca tentang sesama manusia yang baik hati, ya ada imam lewat, lihat orang dipukulin dia tidak peduli, ada orang Lewi lewat nggak peduli juga. Terus kemudian ada orang Samaria yang kemudian berani membayar harga, menjadi tumbal. Dia tolong orang itu, ya kalau ketahuan itu orang Yahudi, dia bisa dianiaya oleh masyarakat di sekitarnya. Nah itu menggambarkan Yesus sebetulnya. Jadi dia identifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terbuang, yang dianggap oleh para kelompok agama ini nggak layak gitu. Ya, nah yang luar biasa, Yesus itu ternyata di Sikar itu sebetulnya menunggu murid-muridnya kan beli makanan di kota. Ya, dia tidak ikut ke kota. Padahal saya harus katakan kalau secara teori marketing, kalau pengen cepat terkenal, namanya ya harus pergi ke kota. Ya kan? Itu kan kalau strategi orang ngomong pemasaran ya kamu harus ke kota karena itu pusatnya bisnis, pusatnya apa saja. Ya, tapi
Yesus nggak ikut murid-muridnya ke kota. Dia lebih memilih ada di sebuah sumur. Nah, Yesus tuh ternyata lagi menunggu wanita yang lagi mengalami seperti kita. Kata ini sekarang lagi terkenal kan, isolation. Dia terisolasi. Ya, kalau kita kan karena pandemi. Kalau orang ini karena ada skandal, dia mengalami skandaliso. Ya, ada skandal dalam dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Sebab dia sudah punya 5 suami, yang sekarang ini bukan suaminya. Jadi dia mengalami skandal, ya ada skandal yang dialami. Jadi kata ini persis yang sekarang kita alami, isolasi. Ya orang sekarang kan ditarik kembali untuk ada di keluarga, belum ya sekarang sudah mulai cair lah di beberapa tempat ya dengan protokol-protokol yang ada. Tapi kata ini sebetulnya ada itu di zaman Yesus itu, isolasi namanya. Ya, orang kemudian nggak bisa bebas, orang kemudian nggak bisa ya melakukan aktivitasnya secara bebas dan sebagainya ya. Nah, saya ingin mengajak kita, ibu-ibu semua, kan waktu kemudian Yesus duduk, Yesus letih ya, secara manusia, itu jam 12 siang lagi terik panas. Makanya pelukis Da Vinci satu kali melukis Yesus itu warna kulitnya kayak saya. Ya, saya sih bukan hitam ya. Kalau orang ngomong Pak Rubin kulitnya hitam berarti buta warna. Ya, kalau hitam itu tuh mungkin ada beberapa ibu yang pakai baju warna hitam ya. Kalau saya kan ya sawo matang lah, cenderung manis ya katanya ya. Cuman bukan terlalu matang. Kalau terlalu matang busuk lagi ya. Ya puji diri sendiri lah. Kata istri saya, memang kamu sawo matang, dia berkata ya. Nah, begini, sebab Da Vinci itu melukis Yesus bukan seperti kulitnya orang Eropa yang selama ini kita lihat kan. Tapi dilukisnya kulit-kulit kayak saya ini. Karena begini, Yesus tuh seringkali ada di terik matahari loh. Di perjalanan, pelayanannya banyak di luar kan. Ya, dia kan nggak punya kantor, walaupun dia ahli perkayuan. Ya kan? Dia lebih banyak keluar. Ya, dia lebih banyak ada di kehidupan. Nah, ya ini sekedar ini aja. Ada orang berkata kulitnya begitu. Karena begini, waktu dia menunggu wanita ini, waktu dia minta minum, nah, wanita ini ngomong, masa sih engkau orang Yahudi minta minum kepada ke orang Samaria? Ya, nah ini sebetulnya ada prinsip yang disebut dengan prinsip inkarnasi. Memang dalam pelayanan kita harus berani inkarnasi dengan tempat di mana kita berada. Jangan eksklusif. Ya kan? Jujur saja, kalau kita ngomong di Indonesia, ya memang kalau ngomong revival, kita harus bersiap. Yang harus dituai ya memang keturunan Kedar. Ya dong, karena memang kita ada di budaya itu. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Itu disebut inkarnasi budaya. Ya, kita harus berinkarnasi berani untuk masuk ke area itu. Iya dong, karena Yesus pun kemudian berani untuk menanggung atau menantang bahaya yang mengancam dia, walaupun dia sudah diancam di Yudea. Ya, nah kemudian apa yang terjadi? Waktu kemudian Yesus minta minum, dia berkata, kamu kan orang Yahudi, masa minta minum kepada orang Samaria? Nah, kita coba lihat ayat 13 sampai ayat 14 dari Yohanes pasal yang keempat tadi. Kita sedikit belajar ya ibu-ibu. Saya tidak baca keseluruhan karena terlalu panjang nanti. Jawab Yesus kepada wanita itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Ya, Pak Rubin kok kenapa di ayat 14 ini kata akan itu ditulis 4 kali kan? Akan. Kok kesannya belum? Nah, ini dia, kita harus mengerti. Ini bukan belum ya, karena Yesus itu kan air kehidupan. Tapi kenapa akan? Karena ini bicara sebetulnya tentang manifestasi Roh Kudus. Ya, ini the presence of God, sebetulnya hadirat Tuhan. Karena waktu itu Roh Kudus memang belum dinyatakan. Ya, Yesus masih
melakukan pelayanan di bumi ini. Ya, makanya akan itu karena Roh Kudus belum dinyatakan. Nah, kita semua sekarang mengalami eranya hadirat Tuhan yang ada di dalam kita, ya, ibu-ibu semua. Nah, dari ayat-ayat ini saya akan bahas beberapa hal yang penting. Ya, tema saya hari ini seharusnya kita itu tidak perlu haus lagi. Ya, ya mestinya kita tidak perlu punya, kita tidak perlu haus lagi lah dalam kehidupan. Haus di sini saya nggak bilang secara fisik ya, tapi ini secara hati, secara kedalaman. Sebab sekarang ini kan kalau kita cermati ibu-ibu semua, dunia kita dihadapkan pada 3 hal yang nyata sekali. Yaitu yang pertama, orang kesepian. Ya, kesepian loh. Ibu-ibu makanya bersiap. Ini dalam anugerah Tuhan, kita bisa crossover menyeberang ke 2021. Tahun ini angkanya bagus ya, 2020. Tapi buat sebagian orang, pengalamannya tidak bagus tahun ini. Ya, sampai ada orang di luar Tuhan ngomong ini, kalau bisa 2020 itu di skip saja ya mestinya ya. Ya itu yang ngomel gitu ya. Yaitu orang di luar Tuhan. Buat saya 2020 ini malah bagus banget buat saya. Wih Pak Rubin ada-ada aja nih. Iya buat saya sekarang merenung ulang pelayanan. Saya merenung ulang motivasi. Saya merenung ternyata masih banyak ya hal-hal yang tidak baik di dalam diri saya yang harus saya keluarkan. Bayangkan istri saya jadi tahu saya yang sesungguhnya selama sekian bulan. Kan selama ini saya banyak pergi-pergi juga. Ya, dia tahu stresnya saya, dia tahu semua hal. Coba, ya walaupun saya dengar selama banyak ngumpul begini, ternyata angka percayaan makin tinggi. Ya bayangkan orang makin stres, ketemu suami istri 24 jam, nanganin anak-anak sekolah, yang tadinya diserahkan ke guru, sekarang harus jadi guru. Wah itu bikin stres semua itu. Saya yakin ibu-ibu, walaupun nggak ada yang amin, kayaknya saya yakin lah, mengerti yang saya katakan ya. Oh iya, ini nggak gampang, bayangkan. Orang sekarang mengalami isolasi, yang biasa suka sosialita, ya. Saya nggak tahu Cik Maya stres juga atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Tapi artinya, ya kan, biasanya ngumpul rame apa begitu kan, gimana ya biasanya Cik Maya kalau persekutuan di rumah banyak orang, ya siapkan makanan banyak, ya, sampai saya seringkali dibawakan pulangnya juga dibawakan, coba bayangkan ya, biasa ngumpul begitu tiba-tiba kita jadi sekarang lebih banyak sendiri. Terus yang berikutnya lagi ketakutan itu nyata di depan mata loh. Ya kan? Terus yang berikutnya lagi apa? Ketidakpastian hidup. Itu 3 ini lagi menyerang kan secara intens. Kesepian, ketakutan, dan kemudian ketidakpastian. Tapi saya yakinlah, dalam anugerah Tuhan kita akan seberangi pandemik ini, kita akan masuk, ya 2021 tinggal 7 minggu lagi loh. Cepat sekali ya, tinggal 7 minggu lagi, bayangkan, ini kita sudah November. Next month sudah Christmas. Ya, setelah itu, after next month sudah masuk ke New Year ya, tahun baru bayangkan, 2021. Nah, maksud saya begini, kita harus bersiap karena kita akan menghadapi banyak orang stres. Ya, nggak gampang loh ini tugas gereja, maksudnya kita harus kembali ke kekuatan. Makanya kalau kita sendiri haus, bagaimana bisa memberi air pada orang yang haus? Karena akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan, orang akan kemudian, banyak tertekan ini ke depan ini. Ya, nah, saya ingin nggak membahas soal menyeberang itu karena saya nggak tahu kenapa waktu Desi tanya, ya saya ingin sharekan ini, walaupun saya belum beberapa hari ini lagi banyak merenung soal crossover menyeberang ya. Yesus mengajak menyeberang murid-muridnya. Nah, tapi kembali lagi ibu-ibu semua. Nah, kenapa kita tidak perlu haus lagi sebetulnya? Sebab yang pertama, ya jawabannya adalah begini. Simple, tapi ini perlu kita renungkan. Bahwa kasih dan harapan dari Tuhan itu akan mengatasi apapun. Ya, bahwa kasih dan harapan dari Tuhan itu selalu akan mengatasi apapun. Nah, kasih agape dan harapan itu tidak pernah terpisahkan. Itu kayak apa ya? Paralelisme begitu. Ya, itu kayak saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Itu ya. Nah, kenapa penting menyatakan ini? Sebab kan tadi Yesus berkata begini, kamu kalau minum air ini, kamu haus lagi. Air fisik ya. Ya, sekarang coba
Ya, kita kalau orang berkata bahwa orang bahagia karena barang banyak, ya kemudian apalagi harta banyak, enggak juga lah. Apalagi sekarang, ya orang mau pakai barang apa sekarang? Ya, hedonisme sekarang lagi runtuh kan. Kalau ibu-ibu lihat ya, hedonisme lagi runtuh banget. Ya, Tuhan-Tuhan yang kecil itu hilang semua sekarang. Tuhan apa saja? Tuhan konser, ya kan? Tuhan apa saja? Tuhan barang, hilang semua bayangkan. Ya, coba ini memporak-porandakan semua. Coba kalau kita lihat ya, apa saja coba sekarang? Ya, artinya kembali lagi kepada ternyata bahwa air yang ada di secara fisik, apa saja ibu-ibu bisa terjemahkan, entah itu kah barang kah, entah itu kah kedudukan, entah itu pujian dari luar, entah itu apa saja fasilitas yang kita dapatkan, itu tidak pernah memuaskan memang ternyata. Ya, makanya Yesus berkata begini, kamu akan haus lagi. Nah yang luar biasa begini, bayangkan, saya itu membayangkan ya, the creator of the universe, pencipta alam semesta, itu lagi nungguin wanita ini di sumur. Super VVIP, ya saya kadang-kala, saya sih jarang ya naik pesawat, ketinggalan pesawat itu jarang. Karena saya menghargai waktu dan menghargai uang juga. Tapi ada beberapa teman saya, karena saking sibuknya kadang-kala suka ditinggal pesawat. Iyalah siapa siapa dia kan, dia misalnya pendeta, masa mau ditunggu pesawat. Tapi satu kali saya lagi naik pesawat, sudah di dalam pesawat nggak jalan-jalan. Ya, padahal udah masuknya, boardingnya udah tepat waktu. Saya tanya sama krunya, hampir 1 jam nggak jalan-jalan. Saya agak curiga kan, saya berkata, kenapa ini Pak? Ya, dia sungkan-sungkan ngomong sama saya, iya maaf ya Pak, kita lagi nunggu VIP karena ada tugas negara. Ya sudah, ya sebagai anak bangsa yang baik lah, ya kan? Anak bangsa yang baik ya saya sabar, ya kan? Saya mau walaupun satu orang yang baik kan paling enggak ada yang baik lah, ya daripada yang nggak jelas. Saya kemarin bandara porak-poranda begitu kan, aduh, saya sampai geleng-geleng kepala kan. Ya, saya berkata, oh gitu, ya udahlah, saya nggak ngomel, saya nggak apa. Ya coba, seorang Rubin Ong nggak mungkin ditunggu pesawat. Tapi yang namanya VIP ditunggu pesawat. Ya, nah kalau saya kan untuk ditunggu pesawat butuh mujizat. Kalau VIP ditunggu pesawat tuh normal banget, wong dia VIP. Ini super VIP, nunggu ciptaannya yang hancur yang lagi diisolasi. Duduk di pinggir sumur sendirian lagi. Kita ini harus lihat Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi loh, yang menciptakan Adam, Abraham, Daud, Elia, Elisa, semuanya dia yang punya. Dia lagi duduk nunggu wanita yang terisolasi itu, bayangkan. Itu kalau saya mikir, ya ampun. Makanya ibu-ibu dengarkan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kok. Orang yang ancur begini saja Tuhan tunggu, bayangkan. Yang skandalnya parah kan. 5 suami. Ya, makanya kenapa diambil airnya siang hari? Lah wanita itu memang punya kerjaan di Alkitab adalah ambil air untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi biasanya ngambilnya kan sore, ngumpul sama ibu-ibu yang lain. Karena buat mereka bukan soal ngambil airnya, ramenya ngumpul itu kan wanita memang makhluk ngumpul kan, sukanya rame ngumpul begitu kan. Saya kalau lihat orang ibu-ibu ya di kafe aja ya memang begitu kan, ngumpul fellowship misalnya ya, satu mau ke kamar kecil saja biasanya yang lain ikut loh. Saya mau ke kamar kecil, oh ikut itu beberapa orang ke kamar kecil. Nanti di kamar kecil ngobrol lagi, bayangkan. Saya jarang lihat bapak-bapak begitu ya. Bapak-bapak lagi ngafe, saya mau ke kamar kecil, oh yang lain ikut semua, kemudian ngobrol lagi di kamar kecil. Aduh, itu saya meragukan kepriaannya itu kalau ada pria begitu ya, ibu-ibu semua ya. Tapi kan begini, kenapa dia ngambil air di siang hari? Karena dia diisolasi. Ya, jadi kasihan wanita ini, makanya dia ngambil siang hari karena supaya nggak ada ketemu orang. Bayangkan, dia ketakutan, dia malu, dia tercekik. Makanya betul ya, ketakutan tuh mencekik supaya orang nggak bisa bernafas dalam kehidupan. Ya, jadi ibu-ibu, ketakutan itu ya memang, waduh itu musuh yang luar biasa. Makanya Yesus kenapa berkata jangan takut, karena ketakutan itu kan membuat orang seperti itu, tadi saya punya bahasa ya, kayak lehernya itu dicekik supaya nggak bisa bernafas. Hidupnya jadi susah, nggak bisa mengambil keputusan yang normal. Nah, kalau ada ibu-ibu yang lagi begini, saya ingatkan,
kasih Tuhan itu mengatasi ini. Dia tunggu, bayangkan. Ya, sementara muridnya pergi ke kota, kan asik di kota. Di kota rame, di kota banyak fasilitas, di kota enak kan. Tapi enggak. Yesus berkata, kalian pergi ke kota, aku tunggu ke sini. Muridnya bingung juga, sendirian guru. Iya, aku tunggu di sini. Wow, bahkan yang luar biasa ibu-ibu semua. Pada wanita ini, Yesus itu mengajar 3 hal besar. Yang pertama, kasih karunia. Ibu-ibu bisa lihat, kalau kamu tahu karunia Allah, kamu tahu siapa yang lagi bicara. Yang kedua, dia ngajar worship. Ayat 21 sampai 24. Ya, Tuhan mencari penyembah, bayangkan. Tapi yang ketiga, yang powerful luar biasa. Dia menyatakan dirinya Mesias. Kalau Mesias itu berarti raja. Pada ahli Taurat, orang-orang agamawi, dia tidak menyatakan itu. Dia berkata, aku ini Mesias. Ya, aku ini raja, segala raja. Wow, luar biasa itu pada wanita ini. Nah, saya tahu, ibu-ibu semua, ya dalam kasih itu selalu ada harapan yang tak terbatas. Pak Rubin, kenapa sih kok ngomong harapan terus? Oh, penting. Ya, orang itu kalau kehilangan tangki harapan dan tangki kasihnya, tandanya apa? 2, yaitu suka komplain dan suka cynical. Sinis terus, komplain terus, ngomel terus. Itu tanda bahwa tangki harapannya kosong. Ya, nggak fulfill hidupnya. Fulfill itu lebih dari bahagia loh. Fulfill itu klop. Ya, kalau ibu-ibu nuang air di gelas itu klop gitu ya. Saya mau hidup ini fulfill. Ya, ya supaya benar-benar ada itu tuh, ada kebahagiaan yang sejati ya. Tentunya dari Tuhan. Nah, sebab gini ternyata menurut survei ya ibu-ibu, 40 hari orang bisa tahan tidak makan, hanya minum saja. Itu 40 hari. Banyaklah pendeta-pendeta puasa begitu. Nggak makan, minum saja 40 hari. Itu bisa tahan. Orang bisa tahan tidak minum 4 hari. 4 hari saja ibu-ibu, jangan lebih dari itu. Itu menurut survei bisa. Orang bisa nggak bernafas untuk menyelam di air itu 4 menit. Ya, tanpa scuba. Tapi jangan lebih. Tapi orang sehat ya, yang nggak ada masalah di jantungnya, di paru-parunya, itu bisa 4 menit tahan. Kalau dia sehat. Tapi ternyata 4 detik saja ketika orang kehilangan pengharapan. Itu bisa kosong dan bisa bunuh diri loh. Ya. Jadi memang wah, harapan itu kekuatan yang memang luar biasa. Nah, tujuan Yesus ke Sikar tidak ada yang lain. Dia hanya mau membangun hubungan dengan ciptaannya, dengan dasar kasih. Jadi Tuhan itu sama kita itu mau membangun relationship yang tidak ada dasar apapun. Maksudnya tidak punya apa begitu ya. Wah, kamu harus begini 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 enggak. Ya. Makanya kekristenan itu kan bukan soal ini boleh, ini tidak, ini jangan, ini tidak. Itu bukan hanya soal itu, tapi soal relationship. Ya. Sebab kalau agama sukanya oh ini boleh, ini tidak, ini jangan. Itu Pak Rubin hati-hati ngajar begitu. Enggak, kalau orang mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, tahu membedakan yang salah mana, yang benar mana. Dan tidak perlu ditekan dari luar. Harus lahir dari kesadaran di dalam. Ya kalau ditekan dari luar kan begini. Kalau lagi diawasi dia benar. Tapi begitu nggak ada yang mengawasi, berantakan hidupnya. Ya buat apa? Makanya saya yakin, kalau kita semua sedang ditarik sekarang banyak di rumah, itu Tuhan mau untuk kita itu benar-benar kembali kepada kejujuran dalam kehidupan. Ya kan? Ibu-ibu semua, itu yang Tuhan mau, di mana orang lain mungkin nggak lihat, yang jelas kan? Ya. Tapi kembali lagi bahwa kasih dan harapan dari Tuhan itu mengatasi semua apapun. Saya nggak tahu apa yang sekarang ibu-ibu hadapi, tapi percayalah, kasihnya tidak terbatas. Kalau ibu-ibu baca Yesaya 58 ayat 11, ya nanti baca saja Yesaya 58 ayat 11 boleh dicatat. Alkitab berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering. Dia akan memperbarui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan akan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Yang saya suka, Alkitab berkata, Tuhan akan menuntun kau senantiasa, continually. Senantiasa itu begini gambarannya, seperti kita menarik nafas. Ya, kita kan bernafas senantiasa ini. Bahkan kita tidak perlu berpikir sebentar bernafas.
karena udah senantiasa, udah kehidupan kan. Ya, tapi yang luar biasa, dia akan memuaskan hatimu di tanah kering, bukan di tanah subur loh. Kan sekarang kita ada di masa tanah kering ini, krisis di mana-mana. Ya, dulu orang pikir ini hanya krisis kesehatan, tapi sekarang sudah krisis keuangan, krisis ekonomi. Ya, beberapa orang mungkin sudah keluarkan tabungannya. Ya kan? Sudah bukan lagi krisis kesehatan saja, ini sudah masuk ke krisis ekonomi dan krisis keuangan. Nah, kalau enggak tertangani bisa saja masuknya ke krisis depresi, mentalitas. Makanya orang makin sembarangan sudah. Ya, ibu-ibu, ya kembali ke situ. Tapi sekali lagi buat kita ada kasih agape, ada harapan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, ibu-ibu itu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu semua, ya, bahwa Yesus berkata begini, dia katakan sama wanita ini, kalau kamu nanti minum air yang akan kuberikan, kamu akan punya mata air yang ada di dalam, yang terus-menerus memancar. Ya, katakan memancar, kata ini ibu-ibu semua, memancar. Ya, kata memancar itu bahasa Yunaninya memakai kata arkotoso. Arkotoso itu begini, terus mengalir melimpah, tak akan pernah berhenti, tapi di kedalaman. Ya, bukan bukan air di luar. Sebab kalau air di luar kan tadi tidak memuaskan. Semua yang di luar sekarang, barang kah, kedudukan kah, apa saja tidak pernah memuaskan. Ya, tapi kalau orang ada di kedalaman, hidup atau menerima air kehidupan itu, hadirat Tuhan, ya itu tidak akan pernah berhenti. Coba, makanya ibu-ibu Yesus berkata begini, air di sumur ini tidak akan membuat kamu puas. Oh ya, kalau ibu-ibu membaca kalau nggak salah ya, Kejadian pasal 47, yang menciptakan air ini kan namanya Yakub. Nah, Yakub itu memang hidupnya kasihan. Dia itu harus berjuang untuk mendapatkan kasih dari papanya Ishak. Sebab papanya lebih sayang ke kakaknya. Kakak kembarnya ya, namanya Esau. Ya kan? Sebab begini, Yakub disayang sama mamanya Rahel, tapi Esau disayang sama papanya. Ya, sampai Yakub itu, makanya di keluarga kalau jangan sampai anak-anak dibeda-bedakan. Saya itu kalau lihat ya, saya pelayan anak muda, kalau lihat anak-anak itu dalam hidupnya sampai harus berjuang dapatkan kasih sayang. Itu biasanya kecenderungan memberontaknya kuat, jatuh ke narkobanya itu besar, free sex-nya jadi kuat. Itu karena dia harus berjuang untuk dapatkan kasih sayang. Yakub kan begitu kasihan. Ya, sampai dia harus tipu papahnya untuk dapatkan berkat perjanjian. Itu konspirasi sama mamanya. Ya, sebab ternyata menurut tradisi Yahudi, memang antara Ishak dengan Ribka itu komunikasinya tertutup. Sebab waktu Ishak mamanya mati Sarah, kan dia sayang sekali Sarah. Waktu Ribka di pick up dari daerah Ur oleh Eliezer, hambanya Abraham ke Kanaan, dia waktu lihat Ishak pertama kali, Ishak itu lagi semedi, lagi merenung gitu, sedih. Nah, dia datangin Ishak menurut tradisi Yahudi itu tidak tertulis di Alkitab ya. Kata tradisi Yahudi, Ribka datang dengan selubungi mukanya untuk temui Ishak. Nah, sejak itu menurut mereka, komunikasinya mereka tertutup. Tapi kalau kita lihat di Kejadian, memang ada ayat pendukungnya. Waktu kandungannya itu sakit karena dua anak ini bertolak belakang, Yakub dan Esau, dua bangsa, Tuhan ngomong begini, dua bangsa ada di dalammu, tapi yang muda akan menguasai yang tua. Nah, ternyata Ribka itu tidak memberitahu ke Ishak. Ya, jadi Ishak nggak tahu. Coba kalau tahu, menurut penafsiran saya, ini penafsiran saya, Ishak bisa memberi berkat hartanya ke Esau, tapi berkat perjanjiannya dia kasih ke Yakub. Nah, biasanya kan yang sulung yang dapat berkat perjanjian untuk meneruskan berkat Abraham. Ya, jadi ternyata itu tadi komunikasinya tertutup. Makanya nanti Yakub kalau di dalam perjalanan saya lagi banyak membahas soal itu, Abraham, Yakub, Yehuda dan sebagainya. Ya, itu dalam perjalanan kasihan itu. Nanti makanya kasihnya terpecah-pecah. Dia lebih sayang Yusuf,
daripada anak-anaknya Lea. Dia lebih sayang Rahel daripada yang lain. Tapi yang aneh, berkatnya Abraham bukan turun ke Yusuf. Karena setelah kitab Kejadian, Yusuf hilang. Turunnya ke Yehuda, anaknya Lea. Itu seru, itu memang konflik rumah tangga yang begitu luar biasa. Dari Yehuda lah Yesus lahir. Kan. Nah, itu keren itu. Nah, kembali lagi ibu-ibu semua, saya tidak akan membahas itu supaya tetap fokus. Ternyata begini ibu-ibu semua, Yakub itu waktu kemudian ketemu Firaun ini, ya setelah dibawa Yusuf ke Mesir, ditanya Firaun, umurmu berapa? 130 tahun. Tapi hari-hariku buruk, aku nggak bahagia. Bayangkan yang bikin sumur ini saja nggak bahagia hidupnya. Ya kan? Dia lari dari rumah papanya karena nipu, Esomara, ke rumah mertuanya, namanya Laban. 20 tahun, ditipu 10 kali sama mertuanya. Yakub penipu junior, Laban penipu senior. Tipu-tipuan tiap hari. Padahal ada prinsip kan berkata racun ketemu racun jadi benar, ternyata enggak. Jadi Yakub itu kasihan. Udah begitu tipu-tipuan begitu, dia harus tipu, waduh, itu luar biasa. Alkitab tuh nulis hebat memang narasinya ya. Waktu dia kemudian ke Kanaan, nggak enak lagi. Baru nyampe Kanaan, anak perempuan satu-satunya diperkosa, namanya Dina. Istri yang dia sayangi mati, namanya Rahel. Waktu melahirkan Benyamin di Efrata. Setelah itu, anak yang dia kasihi, tiba-tiba hilang 13 tahun, namanya Yusuf. Dikerjain sama anak-anaknya Lea. Ya, tapi saya beritahu, anaknya Lea itu ada yang satu yang moralnya bagus, cuman suka salah waktu, namanya Ruben. Bukan karena nama saya Ruben ya. Sebab dia mau menyelamatkan Yusuf terus loh. Tapi Ruben itu salah waktu terus. Moralnya bagus Ruben itu. Cuman salah waktu terus. Kasih buat duden ke mamanya, obat itu. Pas ada Rahel. Akhirnya kakak adik ini ribut gara-gara Ruben. Jadi serulah cerita-cerita begitu tuh. Ibu-ibu luar biasa. Tapi saya banyak belajar. Nah ibu-ibu yang luar biasa. Waktu kemudian Yakub ketemu Firaun, umurmu 130 tahun. Saya nggak bahagia. Umur Yakub waktu meninggal 147 tahun. Umur papanya Ishak 189 tahun. Opanya 170 tahun. Tapi hari-hariku buruk, bayangkan. Jadi kalau Yesus berkata, sumur ini nggak bikin kamu bahagia. Yesus tahu, wong Yakub saja itu nggak bahagia hidupnya kok. Ternak banyak, harta banyak, semuanya banyak. Yakub tuh bahagia 17 tahun sebelum meninggal. Waktu keluarganya ngumpul semua dan rukun. Ya kan? Jadi saya melihat ini powerful banget. Nah, maksud saya begini, ibu-ibu semua. Yuk kembali lagi ke kedalaman. Ada arkotoso di dalam kita. Ada arkotoso ya di dalam kita. Di dalam kita. Ya. Sayang sih ya sekarang ini konsepnya kebanggaan rohani kan orang sukanya wah yang megah, yang meriah, ekstravaganza. Padahal Tuhan mau kita kembali kepada kedalaman. Ya kan? Ya, kan sampai hari ini juga bukan apa. Saya bukan kemudian berkata kita tidak perlu punya tempat, ya kan? Ya, bukan isu itu loh ibu-ibu semua. Tapi kan sekarang ini kalau saya lihat tempat yang besar-besar belum bisa dipakai. Ya, kalau City of Love kan memang itu maksudnya bukan tempat sendiri ya Bu Evelyn ya, itu kan tempat artinya nyewa. Nggak apa-apa. Cuman beberapa pendeta, waduh, saya lihat ya saya kuat-kuatin juga. Yang tempatnya besar-besar belum bisa dipakai sekarang. Ya saya mengingatkan karena saya dekat sama mereka, saya berkata, Pak yuk kuatkan lagi yang di dalam, kuatkan keluarga-keluarga, mesbahnya harus dibangun. Ya, tapi saya senang loh ibu-ibu, menurut survei sekarang ini di Indonesia, mesbah keluarga naik 40% di tengah pandemi ini. Good kan? Kalau tadinya enggak punya waktu, sibuk, macet, Jakarta, wah kerjaan, tender, apa-apa, enggak punya waktu ngumpul dengan keluarga. Makanya saya berharap selama waktu retreat ini ibu-ibu harus bertumbuh, jangan kehilangan ini. Nanti menghadapi 2021 lebih berat lagi loh ibu-ibu. Kita tidak siap nanti. Yuk ini waktunya retreat ibu-ibu. Ya memang nggak nyaman. Buat saya juga nggak nyaman. Saya biasanya pergi ke sono sini, sono sini, sono sini. Sekarang suruh diem banyak di rumah. Saya jarang keluar, kecuali hal tertentu saya lakukan saja. Ya, anak-anak yang saya bina juga tahu lah. Kak Rubin nggak apa-apa, lewat Zoom atau kadang-kala ketemu saja lah beberapa orang gitu. Ya nggak apa-apa, saya ngomong ini masa luar biasa. Makanya saya berkata 2020 buat saya luar biasa banget. Yuk ini waktunya ibu-ibu berubah nggak selama 2020 ini? Karena kalau enggak nanti
2021 itu kita tidak siap, Ibu-Ibu. Saya berharap Women of Love ini, terutama juga City of Love ini, yuk kita tangkap sesuatu ini, walaupun nggak enak memang. Terutama di kedalaman. Ya, Tuhan mau kita yuk kembali lagi menangis dengan mata yang bengkak untuk kerajaannya, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton. Ya, itu yang disebut dengan whisper revival, kebangkitan rohani yang berbisik. Ya, di mana tidak perlu panggung, tidak perlu tepuk tangan. Ya, sementara ini kan panggung memang belum bisa dipakai. Ya, semua yang di dunia hiburan hilang semua, ibu-ibu. Ya, tapi artinya kembali lagi, kita harus kembali lagi ke kedalaman. Tapi saya tahu kan, kita sekarang ada di masa di mana ibu-ibu sadari nggak? Budaya narsisme lewat medsos itu luar biasa loh sekarang. Oh iya, iya. Ya, ya, ya. Saya lihat beberapa pelayan sekarang lagi kejarnya viewer di YouTube. Makanya teman saya bercanda begini. Sekarang doanya beberapa pendeta begini. Bukan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi berikanlah kepada kami hari ini viewer secukupnya. Kita bercanda-canda saja. Saya berkata, iya ya. Ya, artinya, narsisme luar biasa. Bayangkan. Orang bayangkan ya. Bikin telur dadar saja maunya ribuan orang nonton dia loh. Ampun deh. Padahal bikin telur dadar saja, saya juga bisa bikin telur dadar. Saya juga bisa masak kok. Ya, satu kali istri saya bercanda, sayang kamu mau lagi masak begitu, tak shoot ya, nanti tak masukin ke Instagram. Jangan, saya ngomong, saya tengking kamu jadi kodok loh. Saya bercanda saja sama dia. Nah, coba, kita ada di era narsisme, era persaingan, bayangkan. Era orang lebih suka ambil jalan pintas, jadi penikmat tanpa mau proses. Kita kehilangan tangisan di mana orang tidak lihat. Mata bengkak untuk orang lain di mana orang tidak perlu nonton. Ya, Yesus berkata kalau kamu berdoa masuk ke kamarmu, tutup pintumu. Nggak ada orang yang tahu, udah hanya Bapa saja yang tahu. Bapa akan membalas yang kamu lakukan. Ya, kembali lagi kepada kedalaman arkotoso, ibu-ibu semua. Ya, kita ada di budaya yang memang, ya itu yang tadi saya katakan. Ya, dulu saya saya kan punya buku harian. Saya yakin Bu Evelyn juga dulu punya buku harian lah. Ya, pernah ditaksir siapa atau naksir siapa ditulis di buku harian atau lagi apa kan buku harian lah. Apalagi Cik Maya, saya yakin tuh banyak buku hariannya pasti Cik Maya. Ya pasti begini, buku harian kan nulis apa atau ibu-ibu yang lain lah nulis apa gitu. Dulu buku harian saya kalau dibaca mama saya saja saya marah loh. Ya kan? Marah bukan kurang ajar. Mama lu kok bahasa lu kan malu. Sekarang semua rahasia diumbar. Ya kan? Orang ribut di medsos. Waduh, begitu luar biasa. Saya sampai geleng-geleng kepala saya lihat memang. Google, YouTube, apa sih seperti mendirect kita sekarang. Apalagi generasi ke depan kita. Ibu-ibu, saya kasih info sedikit ya. Ada terjadi percepatan. Kemungkinan kemungkinan 2022 itu semua satelit itu akan terpasang di seluruh dunia, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak terjangkau dengan pola 5G. Dan menurut itu, pola itu sebetulnya, itu akan ada pengendalian kontrol yang begitu luar biasa. Nanti kita tidak perlu pakai server, pakai smartphone. Tidak perlu pakai XL, Telkomsel, nggak perlu. Langsung via satelit. Orang tidak bisa sembunyi dimanapun. Apakah ini era controlling spirit, Pak? Controlling kehidupan? Iya, sudah tergiring ke sana, ibu-ibu. Ya, makanya saya harus katakan ini, kalau kita tidak kembali membangun arkotoso di kedalaman. Nah, saya tahu begini, pengetahuan manusia terbatas. Tapi yang di kedalaman, nggak ada informasi yang terbatas. Oh ya, WHO saja bingung, semua pakar bingung. Orang berkata ini, orang berkata itu. Ya, vaksin juga masih ditunda kan sekarang. Ya, orang bingung di mana-mana. Pak, apakah ini konspirasi apa? Saya berkata, ada orang bertanya, Pak ini dari Tuhan bukan, Pak? Saya bilang, Tuhan tidak pernah jahat. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan bisa pakai untuk menggenapi semua kehendaknya. Buat gereja, tidak perlu takut, Ibu-ibu. Ini pembuktian untuk ada di kedalaman. Ada arkotoso yang melimpah. Saya dorong, yuk bangun terus di kedalaman kuat, Ibu-ibu.
Memang hidup tidak main kesan. Saya kayaknya perlu baca satu ayat, maafkan ya, saya nggak kasih ke host, minta maaf. Ada di 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Saya pengen saja tiba-tiba saya baca ayat ini. Ini pertama kali Israel punya first temple, bait Allah. Ya, kalau saya bilang bait Allah itu adalah hidup kita ya Ibu-ibu. Nah, apa yang terjadi? Ini kan sebetulnya bangunan megah waktu itu yang dibangun oleh Salomo. Tapi waktu membangunnya, pada waktu rumah itu bicara oikos, itu kehidupan kita. Didirikan, dipakailah batu-batu yang telah, nah ibu-ibu highlight kata itu, disiapkan di penggalian. Preparation-nya ada. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Amin. Ya, jadi begini, waktu bait Allah itu dibangun, persiapannya ada di penggalian. Nggak ada yang tahu. Ya, sepertinya tidak sedang bekerja, tapi sedang bekerja. Tidak kedengaran palu, kapak atau besi berbenturan dengan besi. Ya, di tengah masa orang suka hingar-bingar, orang suka yaitu tadi yang saya bilang ya, ekstravaganza semua di luar. Tapi Alkitab berkata begini, batu-batu itu telah disiapkan di lubang penggalian, di kedalaman. Ya. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu semua, yuk kembali lagi. Itu tiba-tiba ayat itu muncul di kepala saya. 1 Raja-Raja 6 ayat 7 itu. Bait Allahnya dibangunnya di kedalaman. Ya, nggak perlu ribut, nggak perlu rame, nggak perlu apa, nggak perlu spektakuler, nggak perlu ada tepukan tangan ribuan orang. Tapi ada di kedalaman. Ya, di mana yang tadi saya katakan ya, mata kita tetap bisa menangis, melihat kebutuhan orang lain. Ya, hati kita masih tetap penuh kasih terhadap siapapun. Itu ada di inside. Ya, ada di kedalaman. Nah, saya tutup ibu-ibu semua. Ya, situasi berubah, kondisi berubah, rutinitas berubah. Tapi yang namanya melakukan kehendak Tuhan jangan berubah. Saya ulangi. Rutinitas berubah, situasi berubah, keadaan berubah. Bahkan kalau ibu-ibu berpikir kita berharap yang lalu kita bisa lakukan lagi, belum tentu ke depan. Totally different. Ya, semuanya akan berbeda ke depan ibu-ibu. Dunia ini sama sekali berbeda ke depan, berubah. Saya juga nggak tahu dengan misalnya pola-pola ibadah kita ke depan, ya itu kita perlu banyak diskusikan. Saya lagi banyak diskusikan sama teman-teman. Ya, saya berharap satu kali nanti bisa ngobrol sama Pak Tim juga, karena semuanya akan total berubah. Ya, cara-cara akan berubah, tapi esensinya nggak berubah. Ya, bagaimana aneh ibu-ibu sekarang ini justru ya terjadi lawatan Tuhan yang begitu hebat di mana-mana. Saya kalau mendengar ibu-ibu, tidak tahu ibu-ibu mendengar nggak, di Skandinavia, Eropa Timur itu sekarang lagi terjadi lawatan hebat. Kalau Eropa Barat memang kita nggak bisa berharap. Ya, maksudnya bukan apa, pasti ada terobosan dari Tuhan. Karena kalau terjadi kayak kemarin di Prancis segala itu sudah lama sebetulnya. 25 tahun Prancis sudah dikuasai, dan Eropa Barat tentunya ya. Saya tidak akan membahas itu karena kita kalau lihat semua kawasan memang aneh. Ya, mungkin Ibu Yulia yang dari Amerika juga nanti bisa memberi informasi. Tapi kemenangan Biden ini pun menurut saya akan membuat banyak hal yang memang akan menggiring kepada hal-hal yang harus tergenapi ya secara profetik. Walaupun saya katakan Amerika itu secara kalender profetik tidak banyak dibahas. Tapi kita harus akui kekuatan kapitalis dunia itu adanya di pusatnya di Amerika. Ya, jadi kita mesti harus cermati ini ibu-ibu. Walaupun Pak Rubin, kita ini ibu-ibu masa apa sih? Jangan, mesti kita lihat kondisi yang sekarang ini ada. Nah, maksud saya begini, semua kondisi, situasi, rutinitas pasti berubah. Tapi yang namanya prioritas dan kehendak Tuhan jangan sampai berubah. Sebab kalau kita melimpah dari dalam, arkotoso, kita akan mengalirkan kehidupan. Bukan untuk diri sendiri. Nah, ayatnya ada di Yohanes 4, saya sudah kasih ke Desi, kalau nggak salah, ayat 28 sampai 29. Ya. Boleh ditampilkan, kita kembali ke
Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 29, saya selesai dengan ayat-ayat ini. Nah, setelah perempuan ini mengalami lawatan, dia kemudian mengalami breakthrough. Sebab dia kemudian keluar dari roh isolasinya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Highlight kata tempayan. Tempayan itu adalah harapannya, di mana dia rasa bisa menampung yang membuat dia tidak haus, yaitu air di situ. Itu adalah wadah hidupnya sebetulnya. Bukan hati, tapi wadah di luar. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 29, satu ayat lagi. Mari, lihat. Ya, katakan lihat, ibu-ibu semua di rumah masing-masing. Lihat itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wow. Jadi segala sesuatu yang dia perbuat, Tuhan peduli loh. Ya, makanya tadi saya katakan, Yesus tidak mau ke kota. Dia justru ketemu wanita ini yang lagi diisolasi. Yang nggak berarti hidupnya, tapi dia tahu semuanya. Ya, ibu-ibu semua, saya beritahu Tuhan kita tahu semuanya ya, nggak usah takut. Dia tahu semuanya yang kita perlukan. Nah, tapi yang luar biasa, begitu kemudian dia mengalami breakthrough, itu rasa malu, rasa takut, isolasinya dia, ya lepas semua itu. Ya, dia mengalami feel free, dia mengalami freedom dalam kehidupan. Sebab dia tidak peduli lagi. Ya, dia pergi ke kota, bayangkan. Dia langsung kemudian jadi misionaris. Seketika itu juga, dia jadi misionaris. Dia berkata begini, aku ketemu yang diurapi Kristus. Dia tahu semua yang aku lakukan. Yuk, ketemu sama dia. Ibu-ibu nanti kalau baca ayat-ayat berikutnya, Sikar ini dilawat oleh seorang yang mantan orang nggak benar, tapi dipulihkan. Ya, makanya saya yakin ini ke depan ibu-ibu semua, ya kita ini jangan sepelekan, walaupun iman kita mungkin ya apa sih namanya kadangkala masih suka naik turun atau apa, kondisi kita nggak enak. Tapi Tuhan bisa pakai kita untuk orang itu dipermudah kenal siapa Tuhan. Makanya ibu-ibu yuk permudah orang lain untuk dia bisa kenal Tuhan. Ya, yang membuat orang bertobat bukan kita, Roh Kudus. Tapi mari kita jadi orang yang mempermudah orang lain untuk bertobat lewat kesaksian hidup kita. Saya ulangi, yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus. Tapi mari kita menjadi orang yang mempermudah untuk orang lain itu bertobat lewat karakter dan hidup kita yang berubah. Nah, kalau sampai orang-orang di kota itu percaya, yang tadinya mencibir, yang tadinya menyepelekan, yang tadinya dia tidak berarti lihat perubahan tertentu yang tiba-tiba drastis. Itu ada sebuah itu tuh divine influence, pengaruh ilahi yang aneh. Ya, itu tiba-tiba loh bayangkan. Wanita yang tadinya terpuruk, terisolasi, terbuang, nggak berarti, gambar diri rusak, hopeless dalam kehidupan, tiba-tiba berubah. Ada kekuatan ilahi yang tiba-tiba membuat kota bisa looking dia loh coba bayangkan. Kota bisa lihat dia. Kota bisa percaya ucapannya. Akhirnya orang berbondong-bondong datang ke tempatnya Yesus. Dan Alkitab berkata Yesus ditahan 2 hari. Ya, untuk ada di Sikar. Saya lupa 2 hari atau sekian hari lah. Yesus ditahan di situ. Sementara dia ditolak oleh bangsa Yahudi, dia diterima oleh Samaria. Ya, nah kita tahu kan Samaria itu dikalahkan secara sejarah oleh Asyur. Asyur itu keturunan Ismail. Tapi hari itu dipulihkan. Dipulihkan. Ya, kita ada di Asyur sebetulnya. Asyur itu bicara keturunan Ismail. Kan Samaria itu ibu kota Israel Utara, 10 suku ya. Yang bertahan itu kan Israel Yehuda, Yerusalem, Israel Selatan, 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Tapi 10 suku hilang. Ya, maksudnya negaranya Israel Utara dikalahkan oleh Asyur. Ya. Nah, kemudian yang luar biasa, Yesus pulihkan. Dia lawat Samaria setelah kekalahan itu. Itu profetik banget ini ibu-ibu semua. Lewat wanita yang nggak berarti, yang diisolasi. Makanya saya katakan yuk gereja bersiaplah.
Kita mungkin seperti diisolasi, kita seperti semuanya mungkin rutinitas, situasi berubah, nggak apa-apa. Tapi yang namanya prioritas dan kehendak Tuhan jangan berubah. My question, masihkah kita punya passion dalam kehidupan ini? Karena ada arkotoso. Kata passion itu kan sesuatu yang kita ingin dan kita harus dapatkan. Itu passion ya. Tapi dalam terjemahan Inggris lama, Old English, kata passion itu sebetulnya sama dengan kata apa? Suffering, penderitaan. Makanya waktu Mel Gibson bikin film Passion of the Christ itu kan sebetulnya itu penderitaannya Kristus. Nah, passion atau suffering itu sebetulnya kita itu rela menderita untuk sesuatu yang bukan buat diri kita lagi, tapi buat orang-orang lain. Karena kita sendiri sudah kelimpahan dengan kasih Tuhan. Kalau orang sampai, saya itu kalau nggak rasa berhutang sama Tuhan, berarti saya orang picik. Karena Tuhan sangat mengasihi saya. Makanya saya nggak punya hak untuk hidup buat diri saya lagi. Hidup saya hanya untuk Tuhan dan sesama. Nggak ada yang lain. Iya dong. Kalau kita ini sampai mengalami kasih Tuhan yang begitu hebat, kita itu nggak punya hak untuk hidup buat diri sendiri loh itu. Kita harus hidup buat Tuhan dan orang-orang lain di sekitar kita. Wong kita sendiri dipuaskan kok. Ya, kita punya passion yang tak terbatas. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan buat ibu-ibu semua di Women of Love. Hopefully ini menjadi perenungan kita. Kita bersama-sama lewatin pandemik ini, masuk ke hal yang baru ke depan, crossover, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Boleh saya ambil waktu berdoa buat ibu-ibu semua ya, sebelum saya serahkan kepada yang bertugas. Maaf Ibu Evelyn, saya agak kepanjangan sedikit ya. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua sebentar. Saya langsung berdoa saja, sebentar saya tutup ini. Oke. Ya. Korapa shekete karapata kasukoto korakalapa. Boleh berbahasa roh di rumah masing-masing. Kirapa shekete karapa pa 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 pa. Oh karapa shekete karapata karapa pa 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 pa. Yuk menyembah. Orapa shekete karapata karapa pa 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 pa. Ada aliran, ada aliran, ada aliran. Orapa shekete karapa pa pa pa. Ada aliran, ada terobosan, ada breakthrough, Orapa shekete karapa pa 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 pa. Oh karapa shekete karapa pa 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 pa. Oh karapa shekete karapa pa 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 pa. Di karapa ta shekete karapa pa 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 pa. Shekete karapa pa 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 pa. Ada aliran. Oh raka shekete mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua intimidasi, mengalahkan semua kesepian. Mengalahkan ketidakberartian, mengalahkan gambar diri yang rusak. Yes Lord, yes Lord. Hamba berdoa buat kami semua yang ada di Women of Love. Ibu-ibu yang Tuhan sayangi. Kami tahu bahwa ada terobosan baru. Kami tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Kami mau tetap Tuhan melekat kepadamu. Kami tahu ada arkutoso di dalam kami. Kelimpahan yang tidak dipengaruhi oleh yang di luar. Yang di luar membingungkan. Pengetahuan terbatas. Tapi kedalaman tidak terbatas. Kedalaman itu ada kekuatan yang tak terkalahkan oleh apapun. Hadirat-Mu bersama kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang jauh dari Tuhan ditarik kembali. Hari ini yang kesepian. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menunggu di sumur orang yang hancur. Engkau pencipta semuanya. Menunggu dengan kasih-Mu yang begitu tidak masuk akal. Tapi terjadi. Berkati umat-Mu. Sayangi ibu-ibu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ruben Ong untuk kebenaran firman-Nya.